Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini teacher akan membahas tentang materi legalitas software. Tujuan untuk pertemuan kali ini adalah untuk mengetahui ada berbagai hukum dan etik internasional yang dapat mempengaruhi aspek legal perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini bukan hanya bebas dipakai, tapi ada hak yang mengaturnya, ada hukum yang mengatur tentang perangkat lunak tersebut. Pertama kita membahas apa itu software atau di bahasa Indonesia kan perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan instruksi, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan mengeksekusi tugas tertentu. Jadi kumpulan instruksi ini adalah bahasa pemrogramannya, program yang ditulis oleh programmer yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Tugasnya ini pasti sesuai dengan tujuan software itu dibuat. Kedua, tipe-tipe software. Pertama, tipe software berdasarkan penggunaannya, di mana tipe software berdasarkan penggunaan terbagi atas dua juga. Ada sistem software, yaitu operating system, seperti Windows, Linux, dan iOS gitu, operating systemnya, atau Android Anda juga termasuk operating system. Device driver ini seperti yang ada di flash disk, dan firmware ini seperti yang ada di printer itu. Berbeda dengan flash disk dan printer, karena yang ada di printer atau firmware ini merupakan merupakan software yang ditanamkan kepada perangkatnya gitu, yang ditanamkan. Yang kedua adalah application software, yaitu seperti web browser, database software, grafik dan multimedia software. Ini pasti Anda sudah tahu seperti web browser ya Mozilla dan Chrome, database software seperti Oracle dan MySQL, dan grafik dan multimedia seperti video player dan audio player pastinya. Tipe software yang kedua adalah tipe software berdasarkan ketersediaannya. Tipe software berdasarkan ketersediaan ini ada 4 yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Pertama ada freeware, yaitu software yang tersedia tanpa biaya sedikit pun. Itu adalah freeware yang bisa Anda unduh bebas di internet. Walaupun demikian, Anda tidak diizinkan untuk memodifikasi software tersebut. Jadi walaupun software itu bebas di-download, Anda tidak memiliki hak untuk memodifikasi software yang telah jadi gitu ya. Contohnya apa? Seperti Adobe Reader, yaitu untuk membaca PDF, format file PDF, Audacity seperti editing audio gitu, Skype, TeamViewer, dan lain-lain pastinya. Yang kedua adalah shareware. Shareware merupakan software yang didistribusikan kepada user dengan masa percobaan atau trial, di mana software ini memiliki time limit bermacam-macam, ada yang mungkin 1 minggu, ada yang mungkin 30 hari, dan ketika time limit telah habis, maka user akan diminta untuk membayar untuk melanjutkan layanannya. Contohnya ada Acrobat dan Wizip. Contohnya. Dan juga ketika Anda menggunakan Adobe juga, aplikasi Adobe, software Adobe lainnya seperti Adobe Photoshop, di mana Anda mencoba menggunakan trialnya, maka Anda mungkin akan dimintakan untuk membayarkan sejumlah uang untuk melanjutkan atau membuka maksimal layanan yang disediakan gitu, fungsi yang disediakan. Open source merupakan software yang tersedia dengan source code. Jadi aplikasinya ini langsung diberikan dengan source kodenya gitu, di mana bebas untuk memodifikasinya dan mempublikasikannya secara ulang. Contohnya itu adalah Linux dan WordPress. Jadi Linux ini merupakan sistem operasi yang open source, di mana setiap programmer yang mampu untuk memprogramnya atau membuat atau memodifikasi Linux yang awalnya gitu, maka itu bebas untuk dimodifikasi dan dipublikasikannya. Jadi kalau Anda pengguna Linux ini banyak sekali distro-nya. Selain Linux yang seperti Ubuntu, ada juga Black Hat, Kali Linux, Fedora, dan Mint, dan lain-lain pastinya Linux. Itu adalah contoh sistem operasi yang open source. Dan lainnya, contohnya yaitu WordPress, merupakan salah satu yang open source di mana Anda bebas untuk memodifikasinya. WordPress ini seperti yang ada di website gitu, itu adalah program yang open source pastinya. Dan yang terakhir adalah software. Software juga merupakan tipe-tipe software juga ya, yang dikenal dengan closed source software, di mana software ini source code-nya tidak diberikan, hanya saja aplikasi yang telah jadi gitu. Berbeda dengan open source, di mana Anda dapat memperoleh source code-nya langsung, dan Anda juga diperbolehkan untuk memodifikasinya. Tapi software, Anda tidak mendapatkan source code-nya, tapi hanya memperoleh software yang telah jadi dan telah diamankan source code-nya gitu, telah dienkripsi.
Software yang biasanya perlu membayar dan memiliki hak dan paten biasanya perlu membayar, tapi ada juga yang gratis tadi ya. Sekodenya bersifat rahasia dan contohnya seperti Windows itu, Windows, sosial media dan YouTube pastinya. Sosial media ini banyak ya seperti Facebook, Twitter di mana source kodenya tertutup dan anak-anak tidak boleh untuk memodifikasinya atau apalagi mencoba mencari celah atau bug itu karena itu merupakan tindakan yang ilegal pastinya. Pelanggaran yang ini yang biasa terjadi pada aspek legalnya lebih menyerang pada software, server dan software pastinya ya. Server dan software pastinya. Di mana ini sharing yang dibajak atau yang dilanggar, yang paling banyak sharing dilanggar hak patennya, hak izinnya gitu. Di sini adalah bermacam-macam pelanggaran, ada soft lifting, hard disk loading, counterfeiting dan online piracy. Inilah contohnya 4 buah pelanggaran yang biasa dilakukan. Apa itu soft lifting? Soft lifting merupakan membeli satu lisensi software dan menggandakan penggunaannya. Ini biasa terjadi di sekolah-sekolah biasanya. Contohnya, ketika sebuah sekolah yang ada jurusan DKV atau ada jurusan multimedia yang berhubungan dengan editing dan editing video atau editing gambar atau ilustrasi gitu, di mana membeli sebuah lisensi software yang legal pastinya. Namun aplikasi itu dikopikan dan lisensinya digunakan kepada gandaannya gitu. Karena semestinya satu lisensi software hanya digunakan oleh satu software saja gitu, tidak boleh digandakan pastinya. Yang kedua adalah hard disk loading, yaitu membeli sebuah software secara legal. Software aslinya dibeli, namun salinannya dijual gitu. Contohnya gitu. Counterfeiting, software yang diduplikasi dan dijual secara ilegal hanya dengan mengganti tampilannya. Seperti tadi gitu. Ada aplikasi yang mungkin yang fungsinya sama, namun tampilannya berbeda gitu. Mungkin saja itu merupakan tindakan pelanggaran counterfeiting gitu. Online piracy, yaitu pembajakan software di mana software yang diperoleh dibagikan secara bebas. Jadi software ini mulai dari software server dan software yang dimana itu dibajak, di-download secara legal, dan juga itu dibebaskan user lain untuk mendownloadnya gitu. Itu contoh online piracy, yaitu pembajakan software. Walaupun Ananda mungkin sering nonton anime One Piece gitu, tapi diharapkan Ananda jangan menjadi seorang bajak laut juga ya, tukang bajak itu aplikasi dan film gitu. Oke, mungkin cukup untuk kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang aspek legal TIK, kita membahas tentang software itu ya, lisensi software itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.